Hai anak-anak semuanya, di video ini kita akan belajar mengenai hakikat perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, yang pertama kita akan lihat bahwa konsep tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan konsep perlindungan hukum itu apa, kemudian menjelaskan konsep penegakan hukum dengan tepat, dan yang ketiga adalah menguraikan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kita mulai dari konsep perlindungan hukum. Konsep perlindungan hukum itu kita lihat dari tiga hal. Yang pertama pengertiannya, kemudian ada jenisnya, yang ketiga adalah unsur-unsur yang ada di dalamnya. Apakah itu perlindungan hukum? Perlindungan hukum adalah daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Ingat, karena ini adalah konsep perlindungan hukum, titik tekannya adalah upaya sadar, ya. Kemudian di sana kita bisa melihat tujuan, ya. Tujuannya adalah pengamanan, penguasaan, pemenuhan hak-hak asasi ataupun juga kesejahteraan hidup warga negara. Ketika kita berbicara hak asasi manusia, tentunya banyak sekali. Secara khusus di Indonesia, ya, hak asasi manusia kita bisa lihat ada di pasal 27 sampai dengan 34 kurang lebih, ya. Di sana kita bisa lihat mana saja yang termasuk hak-hak yang kemudian bisa menjadi aspek perlindungan bagi warga negara. Oke, selanjutnya jenis-jenis perlindungan hukum. Di sini dibedakan menjadi dua, baik itu preventif maupun represif. Preventif itu yang sebelumnya, ya, kemudian represif itu yang sesudahnya. Maka ketika berbicara jenis perlindungan hukum preventif, kita bisa melihat bahwa perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran hukum itu sendiri. Kemudian untuk yang represif, perlindungan hukum merupakan perlindungan akhir karena sesudahnya, ya. Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan satu pelanggaran. Ini untuk memberikan, ya, perlindungan hukum secara khusus bagi korban yang tentunya menjadi subjek dalam satu pelanggaran. Oke, kemudian unsur-unsur perlindungan hukum. Unsur-unsur perlindungan hukum ada 4. Yang pertama di sini adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Jelas, ya, bahwa pemerintah dalam hal ini penyelenggara negara wajib memberikan perlindungan kepada warga negara sesuai dengan peraturan yang sudah dibentuk oleh mereka yang berwenang. Kemudian jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum di sini tentunya bahwa hukum yang berlaku di negara kita ini benar-benar dijalankan atau ditaati, ya, sesuai dengan aturan atau hukum yang sudah berlaku. Aturan atau hukum yang berlaku itu apa, ya? Sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang sudah dibentuk oleh aparat penegak hukum. Sehingga ada yang namanya jaminan kepastian hukum. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Berkaitan dengan hak warga negara ini jelas, ya, bahwa hak-hak warga negara secara khusus di Indonesia ini banyak sekali, ya. Hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan jaminan sosial, hak atau kedudukan yang sama di hadapan hukum ketika kita mendapatkan permasalahan hukum, ya, dan lain sebagainya. Ini jelas tertuang di dalam Undang-Undang Dasar, juga dijabarkan dalam banyak peraturan perundangan. Kemudian adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar. Nah, bagi pelanggar jelas, ya, bahwa ketika mereka melakukan satu hukuman sesuai dengan undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku, bagi mereka yang melanggar tentu ada sanksi, baik itu bisa jadi pidana kurungan, ya, denda, bahkan sampai yang tertinggi ada hukuman mati, ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita amati gambar berikut ini.
Tumpul kalau sama koruptor, tajam ke rakyat miskin. Nah, kalian bisa perhatikan gambar ini dan kalian bisa artikan ya sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing ya. Apalagi melihat konteks negara kita bahwa beberapa oknum ya seringkali membuat kita melihat bahwa hukum itu tumpul ya bagi para koruptor atau bagi mereka yang punya kekuasaan, sementara akan tajam ke bawah bagi mereka yang tidak mampu, bagi mereka yang berkekurangan. Nah, ini seringkali kita melihat ya banyak hal-hal yang kemudian menunjukkan kejadian seperti ini. Tetapi sekali lagi bahwa hukum itu diciptakan untuk seluruhnya, tidak membeda-bedakan, maka kita perlu mengawalnya bersama. Oke, kemudian ini juga ya, ini gambar yang kalian bisa ilustrasikan sendiri bahwa baru-baru ya kita melihat adanya suap ya yang terjadi dalam kasus Joko Chandra misalnya ya, adanya suap terhadap oknum jaksa ya ataupun aparat penegak hukum. Nah, hal-hal ini juga menjadi satu pembelajaran serius untuk negara kita ya. Bukan hanya 1-2 kali hal ini terjadi, tetapi kita sebagai warga negara ya, artinya harus mengawal. Bahkan kalian sebagai generasi penerus, tentunya kalian mulai dari diri kalian sendiri, dari hal-hal yang terkecil. Kita tanyakan pada diri kita sendiri, apa yang akan kita perbuat terhadap bangsa ini sehingga akankah hal-hal seperti ini masih terulang? Oke, selanjutnya konsep penegakan hukum. Nah, berbicara konsep penegakan hukum, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ingat, ada perlindungan, ada pula penegakan. Nah, berbicara upaya penegakan, kita harus melihat fungsi norma hukum itu sendiri secara nyata. Norma hukum itu sendiri kita bisa lihat dari aturan-aturan atau undang-undang ya atau peraturan-peraturan pemerintah, peraturan daerah ya yang secara nyata ada di dalam masyarakat kita yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Tentunya apakah itu semua sudah berfungsi ya memberikan dampak keteraturan atau ketertiban ya. Maka ini perlu kita kawal juga ya. Selanjutnya 3 unsur yang harus selalu diperhatikan dalam penegakan hukum. Hampir sama tadi ya, ada kepastian hukum juga. Kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan. 3 hal yang jadi satu perhatian bagi kita. Bahwa menurut Sudikno Mertokusumo, ya ini salah satu ahli hukum ya, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum itu dijalankan. Ya. Bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya. Dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Artinya ini jelas ya, hukum dijalankan ya, peraturan yang sudah dibentuk mulai dari aturan yang paling tinggi hingga yang terendah itu dijalankan dengan baik. Kemudian mereka yang berhak menurut hukum juga memperoleh haknya dan seterusnya. Kemudian aspek kemanfaatan ya dan keadilan. Hukum juga harus memberikan dampak manfaat ya yang dirasakan oleh warganya, tentunya menciptakan keteraturan, juga kaitannya dengan keadilan. Keadilan tidak harus sama, tetapi keadilan itu diwujudkan sesuai dengan cerminan aturan hukum yang berlaku, yang sudah dibuat ya oleh aparat penegak hukum, ataupun kalau kita lihat bentuk-bentuknya sebenarnya keadilan ini banyak sekali ya. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya di dalam praktik kehidupan bermasyarakat ataupun di dalam konteks peradilan nantinya ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Menurut Suryono Sukanto ya, penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama adalah hukum atau peraturan itu sendiri. Kemudian yang kedua penegak hukum,
yang ketiga sarana atau fasilitas, yang keempat masyarakat, dan yang kelima adalah kebudayaan. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Oke, ada tipe penulisan di sini ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan untuk mewujudkan tiga hal ya yang kita akan ambil di sini. Yang pertama adalah tegaknya supremasi hukum. Nah, supremasi hukum ini berkenaan dengan bagaimana hukum itu bisa benar-benar dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang sudah dibentuk, dengan tujuan artinya mencapai satu ketertiban ya. Maka harus ada penegakan yang benar-benar sesuai aturan, transparan, bahkan berkeadilan. Kemudian yang kedua, tegaknya keadilan. Nah, berbicara tegaknya keadilan, ini tidak lagi memandang mereka yang punya uang maupun yang tidak punya uang, mereka yang berada di bawah ataupun mereka yang di atas yang punya kekuasaan. Ketika siapapun itu melakukan satu perbuatan melawan atau melanggar hukum, tentunya sebagai pihak yang berwenang atau aparat wajib untuk melakukan penanganan yang sesuai dengan prosedur hukum sehingga benar-benar tercipta satu bentuk keadilan hukum. Oke, yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Perlindungan dan penegakan hukum satu hal yang kemudian saling melengkapi ya, perlindungan dan penegakan. Penegakan bisa dilakukan kalau kemudian perlindungan itu juga sudah terpenuhi ya, artinya saling melengkapi. Nah, ketika keduanya ini bisa dilakukan beriringan, maka itu semua akan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat ya. Nah, ini tugas kita sebagai warga negara tentu cukup berat ya, artinya bahwa kita sebagai warga negara juga harus mengawal ya. Memang bahwa ada aparat penegak hukum di sana yang menjalankan tugas-tugasnya seperti polisi, hakim, jaksa, ya, yang kemudian banyak melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum. Nah, kita sebagai warga negara juga harus banyak memberikan dampak atau memberikan masukan-masukan, memberikan kritik-kritik yang membangun ya, agar hukum yang ada di negara kita ini tidak lagi dipandang tumpul ya ke atas tajam ke bawah. Artinya benar-benar di mana equality before the law itu ya, kesamaan di hadapan hukum untuk siapapun itu benar-benar terjamin, sehingga masyarakat kita benar-benar damai sejahtera sesuai dengan tujuan dari negara kita. Oke anak-anak, kurang lebih materi kita sampai di sini. Ada satu kutipan yang Bapak ambil, yaitu janganlah takut menegakkan hukum dan jangan takut mati demi menegakkan hukum. Ini adalah ungkapan dari Baharudin Lopa. Janganlah takut menegakkan hukum dan jangan takut mati demi menegakkan hukum. Mari kita sama-sama untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan profesi kita masing-masing. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di video berikutnya.